있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita akan belajar menghitung luas volume benda putar menggunakan metode kulit tabung. Oke, metode kulit tabung merupakan sebuah metode yang dapat kita gunakan ketika terdapat satu soal yang memiliki satu fungsi atau dua fungsi. Untuk menghitung luas volume, kita memerlukan beberapa step by step. Yang pertama, kita harus menggambar grafik agar kita bisa mengetahui daerah penyelesaian dari soal tersebut. Yang kedua, kita mencari titik potong agar kita mengetahui batas interval dari benda putar tersebut. Lalu, setelah itu kita menghitung luas menggunakan rumus yang berada di bawah ini. Oke, agar kita lebih paham, mari kita coba contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal. Dalam soal ini kita akan menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh dua fungsi, yaitu Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X pangkat 3. Step pertama, yaitu menggambar grafik. Untuk menentukan daerah penyelesaian volume benda putar, kita gambar dulu diagram kartesiusnya, yaitu garis X dan garis Y. Lalu diketahui fungsinya, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Kita gambar grafik X pangkat 3 yang dimulai dari titik 0, lalu menggambar akar X yang dimulai dari titik 0 juga. Lalu kita cerminkan, karena diputar ke sumbu X, maka dicerminkan terhadap sumbu X. Lalu kita buat lingkaran yang besar, lingkaran yang kecil, dan jadilah tabung. Dan inilah gambar grafik penyelesaian dari volume benda putar tersebut. Jika kalian masih ragu akan gambar grafik kalian bisa mengeceknya di aplikasi atau website GeoGebra. Baik, selanjutnya bisa kita lihat dan kita praktek melalui aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Pastiin yang pertama kalian itu masuk melalui Google di aplikasi GeoGebra, atau mungkin kalian bisa download melalui Play Store aplikasi GeoGebra. Di sini kita langsung saja lewat Google ya teman-teman. Nah, nanti kalau lewat Google nanti kalian bisa langsung login di GeoGebra online. Selanjutnya bisa kita masukkan berapa fungsi yang kita akan ambil, karena tadi kita ngambil fungsi Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X pangkat 3, jadi fungsinya bentuknya seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan luncuran teman-teman untuk melihat nantinya pergerakan dari grafik yang kita ambil. Kita ambil dua luncuran dengan kecepatan itu 10 agar agar grafiknya nanti yang kita ambil itu bisa bergerak. Selanjutnya kita cari perpotongan dari dua titik yang kita ambil. Kita lihat berapa perpotongan dari titik tersebut. Caranya klik perpotongan, kemudian kita klik garis dari dua fungsi yang tadi kita masukkan agar ketemu berapa perpotongannya. Ternyata terdapat di perpotongan 1,1. Nah, selanjutnya karena kita ada di kulit silinder, nantinya kita harus tambahkan inverse dari dua fungsi tadi. Tambahkan inverse, kemudian inverse dari fungsinya itu berapa gitu. Kita masukkan karena tadi fungsinya akar X, jadi inverse dari akar X. Yang kedua inverse dari X pangkat 3, inverse fungsi dari X pangkat 3. Nah, inverse-nya ini nggak usah dimasukkan dalam grafik biar kita gak bingung karena kebanyakan garis gitu teman-teman. Kita klik aja biar nggak usah masuk dalam garisnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana permukaan dari grafik yang mau kita buat. Yang pertama klik permukaan, kemudian kita masukkan ekspresinya itu nanti A, kemudian ekspresi parameternya itu HA, karena tadi fungsinya kita bentuknya HA ya teman-teman, HA di cos B. Kemudian bisa lanjut ekspresi yang kedua, yakni HA terus sin B.
dengan nantinya nilai awal yang kita ambil tadi kan udah ketemu itu di titik 0 dan titik akhirnya itu 1. Jadi HA sin B, kemudian jangan lupa titik awalnya itu A, terus 0,1, terus B 0, alfa. Jadi kita masukkan alfa yang pertama agar nanti grafiknya itu terlihat. Terus kita tambah permukaan yang kedua lagi karena kita tadi ada 2 permukaan dari alfa dan beta. Yang kedua kita juga masukkan ekspresinya, yakni A, kemudian PA, karena ekspresi yang kedua kita itu fungsinya bentuknya PA, jadi kita masukkan PX itunya PA. PA cos B sama PA sin B, kemudian dengan titik awalnya itu A di titik awal 0 sampai 1, kemudian titik kedua itu B di 0 sampai beta. Karena kenapa? Karena ya kita tadi nyari luncurannya di beta di dua luncuran gitu teman-teman. Selanjutnya karena kita ini mencari volume, kita tambahkan dan kita ambil berapa volume yang mau kita cari. Klik aja volume, terus klik rumus dari volume kulit silinder, yakni 2pi integral dari fungsi tersebut. 2pi tadi integralnya itu kan x, kemudian fx dimin gx. Jadi fungsi yang pertama itu fx, kemudian dikurangi dengan fungsi yang kedua itu gx-nya. Nah, nanti kalau yang di volume itu jangan lupa setelah 2pi itu dikasih spasi agar 2pi spasi integral gitu maksudnya, agar nanti volumenya itu kelihatan dan ketemu hasilnya berapa. Karena kalau nggak ada spasinya itu nggak keluar hasilnya teman-teman. Kalau sudah volumenya sudah diketahui, kita langsung aja tampilkan bagaimana tampilan grafik 3D yang tadi kita buat. Nah, ternyata hasilnya itu seperti ini. Bisa kita klik, langsung putar teman-teman, agar nanti itu bisa berputar dan bisa digerakkan gitu ya grafiknya. Nah, ternyata grafik yang tadi kita buat dari fungsi y akar x dan y x pangkat 3 itu berbentuk tabung kulit silinder. Nah, ini adalah grafik dari fungsi yang tadi kita buat. Nah, notnya lagi teman-teman. Jadi setelah tadi volumenya kita tambahkan, karena rumus dari kulit silinder itu adalah 2pi integral dari fungsi tersebut. Nah, kita masukkan tuh 2pi spasi integral x, kemudian fx min gx. Kemudian setelah itu jangan lupa kita tambahkan titik awal dan titik akhirnya. Karena tadi kita di titik 0,1, jadi kita masukkan titiknya di 0,1. Step kedua adalah mencari titik potong. Kita misalkan Y1 sama dengan Y2, yaitu bernilai akar X, dan Y2 bernilai X pangkat 3. Kita kuadratkan kedua sisi untuk menghilangkan akar, sehingga akar X kuadrat sama dengan X pangkat 3 kuadrat. Bernilai X sama dengan X pangkat 6. Kita sederhanakan X sama dengan X pangkat 6. X1 min X pangkat 5 sama dengan 0, X sama dengan 0, dan 1 min X pangkat 5 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari luas volume. Volume sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 y fx dikurangi gx dy sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 y dikali fx-nya sama dengan akar 3 dari y dikurangi gx, yaitu y kuadrat dikali dy, sama dengan 2pi
integral 0 sampai 1y akar 3 dari y tadi bisa kita tulis dengan y pangkat sepertiga dikurangi y pangkat 2 dy sama dengan 2pi integral 0 sampai 1 y dikali y pangkat sepertiga sama dengan y 4/3 dikurangi y dikali min y pangkat 2 sama dengan min y pangkat 3 dy sama dengan 2pi kita integralin 3/7 y pangkat 7/3 dikurangi 1/4 y pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya kita masukkan nilai y-nya sama dengan 2pi dikali 3/7 dikali 1 pangkat 7/3 dikurangi 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 0 sehingga menghasilkan volume sama dengan 2pi dikali dalam kurung 3/7 dikurangi 1/4 sama dengan 2pi kita samakan penyebutnya 28 dibagi 7 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 28 dibagi 4 7 dikali 1 7 12 dikurangi 7/28 sama dengan 2pi dikali 5/28 sama dengan 10/28pi atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sama dengan 5/14. Mori oかえり。